Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah hari ini kita memasuki hari yang ketujuh di dalam kita menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan semoga kita sekalian tetap istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat kita. Amin. Para jamaah sekalian rahimakumullah, tujuan puasa kita jelas ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Salah satu di antara ciri orang yang bertakwa adalah memiliki kesabaran, berjiwa sabar. Sabar itu bisa bermakna tahan banting, ulet, ya, tidak gampang frustasi. Bisa jadi sabar bermakna ora grusa-grusu, ora kesusu. Bisa jadi kemudian sabar bermakna tetap istiqomah. Para jamaah sekalian rahmatullah, dan bisa jadi sabar itu tidak gampang marah, bisa mengendalikan amarahnya ketika akan marah. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat Allah yang memerintahkan untuk bersabar. Salah satu di antaranya di penghujung surat Ali Imran, ayat yang terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, teguhkan kesabaran dan bangun kebersamaan. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. La'allakum tuflihun, niscaya kalian akan meraih sukses. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, dikisahkan ada seseorang yang menghadap kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia matur ke hadapan Nabi, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berilah nasihat kepadaku. Qala, la taghlab, jangan marah. Faraddata miraran, lalu ia minta nasihat lagi. Lantas apa lagi ya Rasulullah? Jawabannya Nabi tetap, la taghlab, jangan marah. Para jamaah sekalian rahmatullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang hamba Allah yang tahu kondisi, memberikan nasihat kepada orang yang menghadap kepada beliaunya itu barangkali karena memang orang itu dalam kehidupannya orang yang gampang emosi, orang yang gampang marah. Maka kemudian ketika yang bersangkutan menghadap kepada Nabi minta nasihat, pesan Nabi singkat, la taghlab, jangan marah. Berkali-kali minta nasihat lagi, la taghlab, tetap jangan marah. Maka para jamaah sekalian rahmatullah, pesan Nabi yang singkat itu kemudian dipegang teguh, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya, walhasil akhirnya menjadi orang yang baik. Dan mengerjakan sesuatu juga demikian, ya, tidak tergesa-gesa, tetapi tetap dalam koridor sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Tidak berarti kemudian sabar itu melambat-lambatkan.
Ya. Jadi pekerjaan itu dia bekerja kemudian dia enaknya sendiri tidak. Jadi dia tetap melaksanakan tugas bagaimana mestinya, bagaimana supaya hasil pekerjaannya itu tetap baik, maka dia bekerja sesuai dengan aturan. Sabar itu termasuk juga para jamaah sekalian rahmatullah, sabar dalam melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Melaksanakan sholat 5 waktu harus sabar. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadi berdoa kepada Allah itu juga harus sabar. Menunaikan sholat 5 waktu itu juga harus sabar. Dan semua itu tidak akan ada yang bisa melakukan kecuali orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk itu orang-orang yang meyakini bahwa dirinya nanti akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, akan ketemu dengan Allah. Itulah sebabnya maka mereka-mereka yang memiliki keyakinan kuat bahwa dirinya nanti akan menghadap kepada Allah, dia akan istiqomah dan penuh kesabaran dalam melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Betapapun persoalan itu kadang-kadang kemudian tidak disukai, betapapun juga kadang-kadang dilecehkan banyak orang, tetapi yang bersangkutan akan tetap istiqomah dengan penuh kesabaran melaksanakan apa yang diperintahkan itu. Para jamaah sekalian rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dikisahkan terkait dengan seorang perempuan yang berkulit hitam tapi menjadi calon penghuni surga. An Atha ibni Abi Rabbah qala, dari Atha ibnu Abi Rabbah ia mengatakan, qala li Ibnu Abbas, Ibnu Abbas menyampaikan kepadaku, ala urika imra'atum min ahlil jannah, perlukah aku tunjukkan kepada kalian, kepada anda, seorang perempuan yang menjadi calon penghuni surga? Para jamaah sekalian, fakultu bala. Lalu Atha bin Abi Rabbah menjawab, tentu saya kepingin tahu siapa orangnya. Para jamaah sekalian rahmatullah, qala hadhil mar'atus sauda atatin nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inni asra wa inni atakasyaf fad'ullah ta'ala. Kemudian Ibnu Abbas menyampaikan perempuan ini adalah calon penghuni surga. Ia datang menghadap kepada Nabi, menyampaikan kepada Nabi bahwa dirinya adalah seorang perempuan yang mengidap penyakit ayan, epilepsi. Orang kena penyakit ayan itu kan kadang-kadang kalau kumat itu bentayangan, muser-muser. Dalam kondisi yang seperti itu tidak mustahil kemudian auratnya terbuka. Lah orang ini menyampaikan kepada Nabi, inni asra wa inni atakasyaf, wahai Rasulullah, aku ini terkena penyakit ayan dan ketika aku ini kumat aurat saya terbuka. Fad'ullah ta'ala, karena itu ya Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah, doakanlah ya, mohonkan kepada Allah supaya aku cepat sembuh. Qala, tapi kemudian Rasulullah menyampaikan, in syi'ti sabarti walakil jannah, kalau anda sabar dalam menerima takdir Allah itu, maka anda bakal mendapatkan surga Allah. Para jamaah sekalian, kemudian perempuan tadi menjawab, wa in syi'ti da'autullah ta'ala ayyu'afiki, tapi kalau kemudian anda tidak sabar, ya akan aku doakan semoga Allah memberikan maaf kepadamu. Para jamaah sekalian rahmatullah, lalu perempuan tadi mengatakan, faqalat asbir, kalau begitu aku bersabar ya Rasulullah. Jadi dia tidak minta untuk disembuhkan, tapi minta supaya diberi kesabaran oleh Allah SWT. Faqalat inni atakasyaf, tapi ya Rasulullah, tolong saya ini didoakan,
kalau saya ini kumat biar tidak terbuka aurat saya. Para jamaah sekalian rahmatullah, fata'ullaha alla atakasyaf fata'alaha. Lalu Rasulullah SAW mendoakan orang itu supaya ketika orang itu kumat, bahasa kasarnya begitu, auratnya tidak terbuka. Hadis muttafaqun alaih. Jadi para jamaah sekalian rahmatullah, dalam banyak hal memang di dalam Al-Quran banyak sekali menceritakan hal-hal yang terkait dengan kesabaran, dan salah satu di antara sekian banyak kisah yang menyangkut tentang pribadi orang yang sabar, seorang perempuan berkulit hitam ketika yang bersangkutan terkena penyakit, kemudian ia tahan dalam menghadapi penyakitnya itu, tidak gampang putus asa, tidak menggerutu, tidak jengkel, tapi tetap menerima takdir Allah dengan ikhlas. Maka orang yang semacam ini oleh Rasulullah SAW dikatakan sebagai calon penghuni surga. Jadi para jamaah sekalian rahmatullah, salah satu kata kunci untuk meraih sukses fit dunya wal akhirah adalah sabar. Nabi Ayyub alaihi salam adalah seorang hamba Allah yang diuji kesabarannya luar biasa. Bertahun-tahun beliau ditakdirkan sakit, sampai kemudian seluruh yang dimiliki habis. Anak-anaknya habis, dunia kekayaannya habis. Tetapi Nabi Ayyub tetap dalam kondisi sabar, dan akhirnya kemudian Allah takdirkan sembuh. Kulit yang semula sangat jelek, bau yang semula kurang enak dan bahkan sangat tidak enak, bahkan konon daging yang ada pada tubuhnya sampai tumbuh, apa itu namanya, bahasa kasarnya itu apa, ulat ya, sampai seperti itu kondisinya. Tetapi beliau tetap sabar menghadapi cobaan yang datang dari Allah itu. Dengan kesabarannya itu kemudian beliau bisa meraih sukses, yaitu diselamatkan oleh Allah dari keputusasaan. Jiwa syukur kepada Allah tetap istiqomah dijalankan. Dan para jamaah sekalian rahmatullah, walhasil akhirnya kemudian beliau sembuh, kembali normal, kekayaannya dikembalikan, anak-anaknya kemudian diganti oleh Allah dengan anak-anak yang tumbuh baru, dan seterusnya. Karenanya maka salah satu di antara hikmah puasa yang kita jalani ini adalah membentuk pribadi orang-orang yang beriman agar memiliki jiwa kesabaran yang tinggi dalam hal melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam hal menunaikan ibadah puasa, menunaikan sholat, menunaikan perintah-perintah yang lain, dan juga tidak gampang frustasi, tidak gampang putus asa ketika menghadapi persoalan yang mungkin menimpa pada dirinya. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini ada guna dan manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.